Oke, kita lanjut ya. Oke. Silakan nyalain lagi semua videonya. Yulianti ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Pak, saya mau nanya. Silakan, Yulianti. Veronica, Pak. Pengen nanya. Kalau misalnya Fristalia, boleh. Iya. Kalau misalnya, Pak, ada suatu proyek yang sedang berjalan, sebelum masih keadaannya tuh masih situasinya normal gitu. Terus di tengah proyek ada kejadian yang tidak terduga, misalnya kayak pandemi atau suatu yang lain lah yang sampai buat si proyek ini tuh jadwalnya tuh molor gitu, diundur. Terus jadinya kan ada kerugian. Pastinya ada kerugian. Nah, itu tuh dan di kontraknya di awal tuh gak ada gitu yang tertulis kalau misalnya ada suatu kejadian yang tidak terduga bakal ada apa gitu ya sama ownernya. Nah, bisa nggak sih kita mengajukan biaya tambahan ke owner untuk kejadian yang tidak terduga itu, atau kita memang harus menyesuaikan dengan biaya yang sudah kita rancang dari awal gitu dengan situasi yang seperti itu? Ya, oke. Jadi menangani suatu proyek atau ngambil proyek itu memang kita harus sudah mengantisipasi semua risiko atau yang dinamakan dengan risk mitigation. Itu ada semua nanti di bawah ya. Maka sehingga makanya ada keuntungan dalam proyek itu kan. Maka keuntungan itulah yang biasanya kita pakai untuk membiayai hal-hal yang di luar dugaan tadi. Memang nanti keuntungannya jadi berkurang, bahkan bisa jadi rugi. Cuman itulah proyek gitu ya. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Ada hal lain untuk memitigasi resiko itu, artinya untuk mengantisipasi resiko itu adalah dengan membeli polis asuransi yang namanya construction all risk atau erection all risk. Di mana nanti kalau misalkan tadi itu termasuk misalkan dalam asuransi itu kita mesti cek asuransinya, klausulnya apa saja, dibaca dengan seksama, di mana kalau bisa kita tambahkan klausul mengenai ya bahwa asuransi itu akan mengganti kalau jika ada kegagalan pelaksanaan, misalkan ngecor salah, ambruk gitu ya, atau kegagalan material, misalkan ready mix yang kita pesan itu jelek gitu sehingga strukturnya jadi ambruk gitu. Terus atau juga kesalahan akibat kesalahan perencanaan, misalkan jumlah tulangannya kurang gitu. Nah, itu salah satu klausul yang harus ada dalam setiap polis asuransi construction all risk. Yang lainnya adalah misalkan ada juga namanya third party liability, artinya jika ada pihak ketiga selain owner dan kontraktor yang menerima kecelakaan, misalkan tiba-tiba aja mobil dikendarai oleh seorang jenderal gitu ya, tiba-tiba dia kejatuhan beton dari tower crane kemudian meninggal. Nah, itu kan biaya klaimnya itu si jenderal pasti keluarganya mendesak untuk dikasih ganti uang duka yang miliaran. Nah, itu bisa diganti oleh asuransi. Itu namanya third party liability. Bisa juga mobil, misalkannya mobil parkir kena kecepatan atau ketimpa kerikil, ketimpa palu sehingga jadi penyok gitu ya. Nah, itu juga bisa diganti dengan asuransi. Jadi untuk mengantisipasi itu selain di klausul proyeknya ya di klausul kontraknya kalau sudah tertulis bahwa kita bisa mengklaim hal-hal yang di luar kesepakatan. Kalau tidak bisa maka kita harus ada double safety yaitu dengan asuransi.
Maka biaya asuransi tadi kan harus dibayar tiap tahun, setahun berapa gitu ya. Biasanya sih 0,02% dari nilai proyek per tahunnya, itu harus dimasukkan ke dalam nilai kontrak, ke dalam RAB kita. Cukup jelas, Pristaila, Veronica? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Nah itu ya, jadi construction ini tidak hanya masalah teknis ngebangun saja ya, metode kerja saja, safety saja gitu, tidak ya. Jadi kita harus menguasai aspek ilmu keuangannya tadi, salah satunya adalah cash flow, kalau menguasai aspek kepemimpinan ya, karena ngatur buruh, ngatur material, ngatur staff, ngatur peralatan gitu ya. Jadi kita kayak memanage sebuah negara sebetulnya, negara kecil gitu ya. Nah, sama juga kalau kita memanage rumah tangga gitu kan, harus ngatur pengeluaran tetap, pengeluaran tidak tetap ya, gitu ya. Mau punya anak berapa gitu kan, mau sekolah di mana. Nah kalau gajinya 5 juta, pengeluaran 10 juta kan pasti pusing ya, ngatur rumah tangga ya. Artinya, waduh gaji 5 juta, ya udah ngirim sekolahnya di PAUD saja, jangan di Al-Azhar sekolah SD-nya kan gitu. Tapi karena PAUD kurang bagus, ya kita sebagai orang tua harus bantu anak kita supaya belajar lebih banyak di rumah. Misalnya begitu. Jelas ya, Veronica ya? Halo, Veronica? Veronica? Hilang. Yulianti ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Pak, izin bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Ajri, Pak. Siapa? Ajri. Azri Bima, silakan. Pak mau nanya, Pak, tadi terutama ya untuk berita di tahun 2021 ini ada gitu beberapa perusahaan BUMN yang bisa dibilang mau bangkrut, banyak gitu, banyak hutangnya. Nah, untuk perusahaan BUMN karya terutama, Pak, kan ada hutang, itu hutangnya ke siapa, Pak? Kan lihat dari keuangan mah dari owner, terus masuk ke perusahaan untuk dilaksanakan, terus ada keuntungan. Terus kayak gitu hutangnya ke siapa? Terus yang kedua, Pak, mau nanya tadi yang terkait scheduler yang terkait staffing, Pak, atau pekerja. Kan pekerja itu dikasih gaji ya, Pak. Nah, saya pernah dengar gitu, Pak, kalau misalnya ada gitu suatu perusahaan kayak misalnya Wika, dia itu menyewa atau apa. Pokoknya ada pekerja dari Jepang, tapi beda gajinya itu 10 kali lipat, itu ditanggung sama Wika-nya atau kayak gimana, Pak? Ya. Kayak gitu. Oke, dua pertanyaan ya. Yang satu hutangnya kemana? Biasanya hutangnya itu ke lembaga pembiayaan. Bisa misalkan kalau proyek kecil ke BPR atau ke bank gitu ya. Bisa juga hutang ke lembaga yang lebih besar, lembaga financing, ya, lembaga pembiayaan. Ya seperti bank lah contohnya. Begitu, itu namanya hutang karena mungkin dia tadi itu bahwa dia tidak bisa mengatur cash flow positif sehingga tiap bulannya rugi terus antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga di akhir proyek jadi hutang, bukan banyak untung. Hutangnya kemana ya? Ke lembaga pembiayaan ya, dia pinjam duit kemana gitu ya. Gitu. Kemudian mengenai staffing, staffing itu ada misalkan staffingnya dari ekspatriat, dari luar negeri gitu ya, bisa Jepang, bisa Cina, bisa bule gitu ya. Nah itu makanya pada saat mungkin kalau sekelas Wika atau Waskita itu banyak proyek-proyek yang diharuskan kerjasama dengan perusahaan dari luar negeri. Misalkan gini, misalkan Cina atau Jepang membiayai, misalkan ngasih pinjaman duit untuk proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Itu dari China atau dari Jepang, saya nggak tahu. Mungkin dari China. Berarti kan kita meminjam uang ke China. Tetapi dalam pembiayaan itu ada perjanjian antara misalkan kontraktor atau pemerintah dengan lembaga pembiayaan dari China bahwa
sebagian besar stafnya harus memakai orang-orang dari China. Jadi itu sudah termasuk dalam perjanjian, di mana walaupun harganya mahal, ya terpaksa diambillah oleh kontraktor kita supaya kita dapat proyek. Mereka untung gede, kita untung kecil. Ya namanya juga kita pinjam duit sama mereka. Gitu. Nah itu yang kerap terjadi, ya. Tetapi kan seharusnya udah dihitung ya, staffing itu berapa orangnya dari awal sudah dihitung, sudah diprogramkan, sudah dicanangkan, sudah dischedulekan. Oke, jadi semua proyek itu, terutama yang proyek-proyek ratusan miliar ke atas, yang lebih dari 500 miliar ke atas, itu biasanya ada joint operation ya, misalkan antara Waskita Karya dengan perusahaan dari Jepang, dengan misalkan dengan JICA atau dengan SCEC gitu ya, dari China gitu, atau dengan China Construction gitu. Nah itulah kenapa ada pembayaran staf yang dari luar negeri yang lebih mahal, itu karena memang di awalnya kita meminjam uang kepada mereka sehingga diatur sama mereka. Cukup jelas? Sudah, Tadi Pak, siapa yang nanya? Nah, jadi Pak. Yang nanya siapa tadi? Nah, jadi Pak. Fajri, ya, Fajri ya? Iya, jadi Ya itu jadinya kan. Makanya yang paling baik itu berhutang itu sebetulnya tidak dianjurkan oleh Rasulullah juga ya. Tetapi memang kadang-kadang kita harus ngambil resiko tinggi karena ingin mendapat keuntungan tinggi. Gitu. Ya, high risk, high return ya dalam ilmu keuangan. Nah, makanya diperlukanlah perhitungan yang sangat matang dari sejak awal, dari preparation ini, dari sejak pembuatan rencana anggaran pelaksanaan, termasuk gaji ya. Jadi tiap bulan siapa aja, di awal bulan berapa orang gitu ya, di bulan kedua berapa orang gitu. Jadi harus dischedulekan ya jumlah orang itu tiap bulannya. Kalau baru gali tanah misalkan udah ada staf dari Jepang gitu ya udah pasti rugilah proyeknya. Oke. Pertanyaan lain silakan. Bapak, saya mau bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Pujiarti, Pak. Pujiarti. Nggak kelihatan nih di sini. Iya, Saya Pak. jadi kayak ngomong sama hantu nih. Ya, silakan Pujiarti. Bisa Iya, dinyalain Pak. videonya nggak? Biar saya ingat, jadi kalau saya ngasih nilai, ingat gitu. Sudah kelihatan belum, Pak? Ini udah dinyalain. Nggak ada Ini Pujiarti udah. ini. Ini Pujiarti udah ya. on cam, tapi di sininya di laptop saya. Gimana cara supaya saya bisa ngelihat kamu ya? Eh, Mila sih kelihatan. Oke, udah, silakan. Pujiarti. Iya, Pak, kan tadi di slide sebelumnya tuh ada yang tahapan initiating, terus planning, kayak gitu-gitu. Kalau Ya. Nah, di situ yang saya teh masih kurang paham yang tahapan initiating tuh kayak gimana? Apakah kegiatannya tuh Yang contohnya mana? kayak yang initiating. Oke. Initiating itu istilahnya ya katakanlah gini, ini ada tawaran tender nih, kita mau ikut nggak gitu, ya? Oke lah, kita dari Wika ikut yuk, gitu ikut tender ini gitu. Berarti kan itu initiating ya, pengawalan proyek. Maka kita kan tadi itu dalam inisiatif ini ada yang disebut dengan menentukan nih, kita mau untung berapa persen nih proyek objektifnya, terus kita mau laksanain berapa lama gitu. Terus gitu ya. Nah, biasanya sih proyek objektif itu tidak terlalu banyak, tetapi juga sangat penting. Yang paling penting kan semua kerjaan tuh harus ada untung ya, udah jelas. Jadi kita marginnya untungnya mau berapa persen. Standar sih ya, kalau yang efisien itu 15% perusahaan efisien. Kalau nggak efisien itu bisa sampai hanya 5% bahkan rugi gitu ya.
marginnya. Gitu. Kemudian sebagai perusahaan, oh ini proyek misalkan proyek besar nih, persiapannya apa ya? Waduh, nggak bisa nih, PM-nya harus yang keren nih, PM-nya harus yang pintar, PM-nya harus yang berdedikasi, PM-nya harus yang jujur, yang disiplin. Berarti kita harus di perusahaan itu menunjuk siapa PM yang akan dipakai. Oh ini proyeknya ini harus berhubungan dengan bule, ini segala macam. PM-nya harus bisa bahasa Inggris, PM-nya juga harus pernah menangani proyek-proyek yang joint venture gitu ya, atau joint operation (JO) gitu. Nah itu di situ yang disebut dengan proyek inisiatif. Kemudian SWOT analysis ya, strength, weakness, threat dan lain-lainnya itu kita melihat tadi constraint, kita melihat masalah apa saja yang akan dihadapi di proyek ini. Oh kita nggak punya modal, kita mesti pinjam modal, berarti kita harus bayar bunga. Nah ini kan harus diidentifikasi semuanya ya. Gitu. Kemudian juga otorisasi. Otorisasi itu mesti ditentukan, misalkan proyek ini siapa yang dikasih tanda tangan penuh untuk mengeluarkan uang dan menerima uang, gitu. Ya, nah berarti kan kita harus inilah persiapan-persiapan di sini, ya. Setelah ini baru ke arah planning, ya. Planning itu tadi ada statement of work, artinya menentukan lingkup kerja lebih detail lagi. Rencana proyek ya, kemudian identifikasi tadilah ya jenis-jenis pekerjaan apa gitu, definisi-definisi ya gitu. Terus tadi ada lagi asumsi-asumsi apa gitu kan ya. Terus mengidentifikasi supaya sukses itu apa aja gitu ya. Gitu. Kemudian mengupdate proyek, rencana proyek setelah terus menerus gitu. Apakah Pujiati cukup jelas? Iya, jadi Pak kalau bikin kegiatan pembuatan dokumen lelang proyek itu masuknya planning atau initiating? Kalau dokumen proyek itu ke planning. Tetapi kadang-kadang di inisiatif juga sudah ada karena kita pernah melakukan proyek sebelumnya. Nah, kan kita bisa nyontek dari situ, mengurangi atau menambahkan gitu. Ya. Oh, iya. Prinsipnya initiating dan planning ini masuk ke daerah preparation, ke arah persiapan sebelum memulai groundbreaking proyek. Jadi ini memang harus bolak-balik ya. Kalau belum lengkap balik lagi ke sini, balik lagi terus bolak-balik. Sampai ini semuanya teridentifikasi semua masalah. Gitu ya. Jangan sampai kita mau nawarin gitu ya, mau ikut tender ternyata schedule manpower belum ada. Wah, itu udah pasti ngaco deh, ya. Schedule material belum dihitung. Nah, berarti kan belum hitung BOQ-nya. Ya kan? Nah, itu pasti ngaco, itu proyeknya pasti asal. Proyek nggak bisa aja dapat menang gitu. Karena udah ditunjuk sama pemerintah, kalau kamu menang. Tapi kita nggak mempersiapkan dengan matang, ya itu jadi masalah. Akan banyak kerja tambah dan tapi nggak ada yang bayar gitu. Oke, Pujiarti Amanah cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ayo. Kalau nggak ada, lanjut ya. Tadi kita harus menentukan tujuan yang jelas ya. Yang paling penting dalam hal semua bisnis adalah EBIT, earning before interest and tax. Artinya EBIT itu margin ya. Kita harus jelas mau 5%, 10%, 15%, mesti jelas dari awal gitu. Kalau pada akhirnya jadi lebih besar berarti hebat project manajernya. Kalau jadi lebih kecil berarti project manajernya jelek atau korupsi di proyek ya. Jual besi misalkan. Besi harusnya 1000 ton, dia belinya 1200, 200 tonnya hilang di lapangan gitu ya. Nah, itu kan 200 ton kali 8.000 berarti kan 1,6 miliar hilang gitu ya. Ya itu ya. Jadi material juga mesti dicek nih, tiba-tiba kok dia beli besi sekaligus sih. Project manager kan harus dicek sama kantor pusat. Ngapain beli besi sekaligus, kan harus cash, itu harus tunai. Gitu. Pasti ada masalah itu ya.
Ada besi, Pak, yang masuk proyek malam-malam hilang, Pak. Keluar proyek lain gitu dijual. Ya, karena memang seorang project manager itu bisa kayak mendadak dalam satu malam kalau bisa dia jual besi misalkan 200 ton. Udah berhenti proyek dia kaya, makanya harus dicari project manager tadi yang sangat bisa diandalkan. Oke ya. Nah, terus ada aspek yang disebut dengan contractually astute. Artinya menguasai kontrak. Jadi dalam kontrak itu apa yang harus ini adalah tadi itu mengantisipasi semua resiko. Ya. Dan menguasai, mengetahui atau hafal di dalam hati dan kepala apa kewajiban kita sebagai kontraktor pelaksana dan apa hak kita. Ya. Jadi hak-hak kita itu kapan dibayar gitu ya, kapan disetujui approval material, kapan disetujui certificate of payment berapa lama, kapan persetujuan shop drawing, kapan persetujuan macam-macam supaya tidak ada yang terlambat. Kewajibannya ya tadi itu melaksanakan proyek ya sesuai dengan waktu yang ditentukan, biaya yang ditentukan dan quality yang bisa diterima. Jadi kualitas juga jangan yang sempurna ya. Kalau kualitasnya sempurna, biayanya mahal, jadi rugi gitu. Yang penting bisa diterima oleh owner. Oke, jadi harus mengerti, understand kontrak before groundbreaking ya, understand obligation dan yakinkan bahwa kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kemudian juga memastikan bahwa pemberi tugas juga mengerti kewajibannya. Ini jadi harus ada komunikasi yang baik ya. Kemudian juga menguasai kontrak untuk melindungi baik kontraktor maupun pemberi tugas ya. Nah, terus juga harus tahu itu apa, ada insurans, ada BPJS ketenagakerjaan ya untuk pegawai kita. Ada BPJS kesehatan, barangkali nanti ada kecelakaan untuk staf di lapangan atau buruh, sehingga bisa di-cover oleh asuransi. Hal-hal ini harus dilaksanakan. Juga mengantisipasi adanya misalkan cuaca yang jelek, banyak libur, berapa hari kerja, ya. Jadi kita kadang-kadang dalam menghitung schedule pekerjaan itu menganggap tidak ada misalkan bulan puasa atau ada hari libur berapa hari dalam setahun gitu. Dalam setahun itu bisa 52 hari jumlah hari libur itu. Minggu ya, karena 52 minggu. Apakah minggu masuk atau tidak gitu. Apakah hari kerja masuk atau tidak. Nah, ini harus dihitung semuanya ya. Dalam schedule kerja. Kalau enggak nanti masalahnya adalah tadi itu terlambat pekerjaannya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini mengerti ya, penguasaan kontrak ya. Oke. Kemudian juga menguasai work breakdown structure. Artinya menguasai lingkup kerja setiap jenis pekerjaan ya. Jadi dalam 5 bagian besar tuh ada preliminaries ya. Preliminaries itu misalnya gaji ya, biaya listrik bulanan, biaya air, biaya equipment ya, peralatan, biaya sewa ini dan itu gitu ya, biaya kantor ya. Itu di preliminaries, biaya pembuatan shop drawing, as-built drawing itu di preliminaries. Kemudian juga kita menguasai untuk material, biaya-biaya material, pekerjaan-pekerjaan material apa saja yang dibutuhkan. Kemudian juga menguasai pekerjaan lingkup kerja untuk subkontraktor spesialis.
Misalkan untuk fasad ada subkontraktornya sendiri, untuk finishing marmer misalkan ada subkontraktornya sendiri, untuk bata, plester, aci misalkan subkontraktor tersendiri, subkontraktor cat tersendiri, subkontraktor mechanical, electrical, plumbing, dan AC juga spesialis tersendiri gitu ya. Nah itu subkontraktor itu juga kita harus kuasain scope of work-nya. Kemudian juga biaya, tadi biaya pekerja, upah, ya, upah buruh, ya, dan biaya equipment. Secara persentase ini ada gambar, ini bisa dilihat ya biasanya. Kemudian juga yang harus diperhatikan tadi masalah IMB ya. IMB itu biasanya 1,9% atau 2% dari total nilai proyek biaya IMB. Jadi kalau gedungnya 200 miliar, biasanya IMB-nya 2 miliar tuh biayanya. Secara kasar ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan ya. Kemudian persetujuan. Kita tuh harus mengurus persetujuan-persetujuan sebelum mulai pelaksanaan. Tadi persetujuan material dan peralatan ya, mereknya apa, tipenya apa, garansinya bagaimana, apakah perlu sertifikasi, misalkan sertifikasi material ya. Nah, untuk tower crane, passenger hoist, eskavator, bar bender, bar cutter, theodolit, scaffolding dan lain-lain. Kita jangan memakai peralatan yang tidak disetujui ya, sehingga nanti uang sewanya angus. Kemudian juga persetujuan untuk metode kerja, baik pekerjaan struktur, pekerjaan finishing, pekerjaan fasad gitu ya, maupun sistemnya apakah top down atau bottom up etc. Metode kerja ini biasanya dipresentasikan dan disetujui pada saat tender sebelum memulai pekerjaan. Kemudian ada persetujuan macam-macam lagi, persetujuan composite drawing, persetujuan shop drawing, atau apakah kita harus memakai building information management atau tidak gitu ya. Pakai BIM atau tidak gitu. Zaman sekarang banyak yang meminta pakai BIM, terutama kalau di BUMN. Oke, Pujiati cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, Yulianti ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, Siva, Anadia, ada pertanyaan? Belum ada lagi, Pak. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, sekarang juga kita mesti mengerti stakeholder yang ditunjuk oleh owner. Stakeholder itu misalkan MK-nya siapa? Construction manajemennya. Kemudian wakil owner yang ditempatkan di lapangan siapa? Terus konsultan-konsultannya siapa? QS-nya siapa? Itu kita harus baik hubungannya sama mereka supaya proyeknya lancar ya. Nah, mungkin juga ada biaya-biaya yang tidak tertera karena budaya kita yang banyak sekali hadiah gitu ya. Nah, itu tidak tertera di RAB, tapi kita harus sudah masukin misalkan owner rep biasanya 2-3 orang. Konsultan baik untuk konsultan struktur, arsitektur maupun ME berapa orang, masing-masing 1 orang misalkan. QS 1 orang. Nah, ini harus di-manage misalkan ya diajak makan siang, ya dikirimin kue sekali-kali, kalau meeting disediakan makanan gitu. Nah, itu kan ada biayanya juga. Jadi harus mengerti mereka juga. Kemudian juga selain keluar kita mengerti, ke dalam juga ke tim kita harus mengerti juga ya. Kita harus mengerti siapa staf kita, berapa orang, dan bagaimana apa kebutuhannya gitu ya. Jadi di proyek itu, kalau proyek yang saya tangani, staf kita itu disediakan mes atau dikontrakkan tempat kontrakan, di mana cuci baju pun kita cuciin, disediakan pembantu gitu, supaya mereka bisa konsentrasi kerja, nggak ngurusin baju ganti gitu. Tapi dibatasi, misalkan 1 hari 1 pasang gitu ya, 1 style pakaian gitu. Begitu. Sampai ke di tempat kontrakan itu disediakan juga misalkan minumnya, tempat minumnya, aquanya, dispensernya gitu. Ya.
Oke, kemudian juga yang paling penting di antara semuanya itu tadi IMB. IMB ini kita harus ketahui dan kita harus punya IMB. Jadi tidak boleh melaksanakan proyek IMB-nya belum ada. Ya. Kalaupun dipaksa oleh owner, oleh pemberi tugas untuk mulai harus tertulis dan kalau ada apa-apa semua pengeluaran yang kita sudah keluarkan harus diganti oleh owner. Kalau misalkan pembangunan kita disegel. Ya, jadi ini penting sekali IMB ini. Kalau dulu IMB sekarang namanya apa ya? PBG katanya ya. Oke, dalam IMB itu ada aspek koefisien luas bangunan, ada aspek koefisien dasar bangunan, aspek koefisien lingkungan hijau, ada namanya gambar-gambar TPAK, gambar-gambar TPKB, ya, dan ada IMB-nya sendiri. Nah itu harus lengkap itu semua. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Tapi Siapa? sebelumnya Silakan. mohon maaf. Cynthia, Siapa Pak. yang bertanya? Hah? Cynthia. Cynthia, saya nggak ada ini di sini. Iya, Ya. Bapak mohon maaf nggak bisa dimunculkan Ya, soalnya oke. sinyalnya lagi jelek. Baik, silakan Ya, Cynthia. terkait IMB tadi, Pak, kan itu tuh salah satu salah satu aspek yang harus dilakukan ya. Tapi Ya. kenapa masih banyak ada gedung-gedung yang belum memiliki izin mendirikan bangunan, tapi masih tetap didirikan gitu, Pak, masih berlanjut proyeknya itu Ya, bagaimana ya, memang Pak? inilah salah satu masalah di kita itu karena banyak korupsi ya. Jadi banyak IMB bodong gitu. Bolehlah nanti jalan lagi sampai jalan gitu. Kalau begitu, pemberi tugas atau owner itu ngambil resiko juga ngebangun tanpa IMB. Jadi kalau disegel dia juga nggak bisa apa-apa. Tapi saya yakin dia pasti sudah keluar uang banyak juga untuk ngasih sana sini supaya bisa mulai gitu. Jadi sebagai owner yang baik, pemberi tugas yang baik, seharusnya dia tidak boleh memulai sebelum IMB-nya dikeluarkan atau ada. Oke, misalkan nanti musim pemilu itu, calon presiden butuh uang banyak. Nah, yang mau ngurus izin ini biasanya harus dimintain duit, ya. Sehingga, tapi misalkan ternyata IMB-nya nggak keluar-keluar, duit udah keluar banyak gitu ya. Ini masalah gitu. Ya itulah, makanya korupsi itu merusak semua tatanan kehidupan kita. Termasuk harusnya kita ini udah sejahtera, tetapi ya hanya sebagian orang yang sejahtera aja karena mereka korupsi. Indonesia disebut negara kaya, tapi ya hanya segelintir orang saja yang kaya, yang lainnya ya hidup di bawah garis kesejahteraan ya. Ya itu karena banyak korupsi. Makanya yang namanya korupsi itu susah diberantasnya ya, karena memang mungkin juga kan kita nggak menuduh, mungkin juga pejabat-pejabat ring satunya juga banyak yang korupsi, kita nggak tahu. Sehingga susah diberantas. Jadi gimana caranya supaya tidak ada korupsi? Ya mulailah dari kita sendiri. Ya. Kalau kita tidak korupsi, kita ajarkan anak kita nanti tidak korupsi, sehingga generasi nanti yang udah di atas kita itu kan akan hilang juga ya. Kita doakan aja koruptor itu meninggal dengan cepat gitu ya. Supaya ya tadi itu ya akhirnya generasi korupsi hilang gitu. Karena itu kan ada urusan antara manusia dengan Tuhannya gitu ya. Nah, kalau buat orang yang menganggap bisa menghalalkan segala cara kan jadinya susah diberantasnya ya. Iya kan? Tapi kalau buat orang yang mengerti bahwa korupsi itu haram, ya tidak dilakukan. Cuman kan ya tadi itu, iman kita juga berubah tiap hari ya. Hari ini kita beriman, besok kita lupa gitu karena ada kebutuhan mendesak gitu. Ya itu ya. Jadi ya kita mulai dari kita sendiri. Jadi kalau banyak gedung-gedung jalan itu ya berarti ownernya yang melakukan suap, ya gedungnya bisa berjalan pelaksanaannya tapi tidak ada IMB, ya atau apa namanya yaitu tadi ownernya kebanyakan melakukan suap. Cynthia cukup jelas?
Cukup jelas Pak, terima kasih banyak. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Saya izin Saya, Pak. bertanya, Pak. Oh. Oke, siapa? Siapa yang mau nanya? Dani, Iya, Pak. silakan. Saya pernah mengetahui mengenai izin mendirikan bangunan, Pak. Jadi, izin mendirikan bangunan tuh katanya menggunakan luas bangunannya, Pak. KLB, Nah. Koefisien Luas Bangunan. Iya. Katanya secara vertikal lebih murah daripada secara horizontal, Pak. Apakah benar dan mengapa, Pak? Betul, betul. Jadi ada koefisien dasar bangunan dan ada koefisien luas bangunan. Koefisien dasar bangunan itu adalah luas dalam satu lantai. Ya, karena